Ada alasan mengapa Mazmur 91 menjadi salah satu teks yang paling sering dikutip dalam Alkitab. Namun, hampir tidak ada yang benar-benar membahas apa maknanya yang sesungguhnya. Kita memakainya sebagai perhiasan, kita menempelkannya di dinding, kita mengucapkannya seperti perisai rohani yang tak tertembus. Tetapi bagaimana jika kita telah salah memahaminya? Bagaimana jika kuasa sejati Mazmur 91 bukan terletak pada pengulangannya, melainkan pada pewahyuannya? Bagaimana jika ini bukan mantra perlindungan, melainkan kode transformasi? Itulah yang tidak ingin didengar banyak orang, tetapi itulah yang perlu mereka pahami, karena inilah kebenarannya. Mazmur ini bukan untuk semua orang. Ini bukan janji publik. Ini adalah perjanjian pribadi, dan itu mengubah segalanya. Manfaatnya tidak otomatis, semuanya bersyarat, dan syarat itu tersembunyi tepat di ayat pertama. Tetapi hampir tidak ada yang membicarakannya. Keheningan itu telah membawa banyak orang pada kekecewaan, kebingungan, bahkan pada kekecewaan rohani. Namun bagaimana jika ketegangan yang Anda rasakan bukan bukti bahwa janji itu gagal, melainkan tanda bahwa Anda melewatkan fondasinya? Anda diberitahu bahwa ini adalah mazmur tentang keamanan, padahal sebenarnya ini adalah mazmur tentang strategi. Ia berbicara tentang perang, bukan pelarian tentang malaikat, bukan jimat tentang tinggal, bukan sekadar berkunjung. Dan setiap ayatnya berlapis makna yang hanya terbuka ketika Anda berhenti membacanya untuk kenyamanan dan mulai membacanya sebagai perintah. Ini bukan spiritualitas yang lembut, ini adalah arsitektur rohani. Sebuah cetak biru bagi mereka yang siap berhenti, sekedar bertahan, dan mulai berjalan dalam otoritas ilahi. Jadi, jika Anda pernah membaca Mazmur 91 dan bertanya, mengapa ini tidak bekerja bagiku? Anda tidak sendirian. Pertanyaan itu telah bergema dalam pikiran banyak orang. Tetapi hari ini, kita melampaui jawaban yang dangkal. Hari ini, kita membongkar mitos dan menyingkap maknanya. Hari ini kita memasuki teks ini sebagaimana seharusnya dimasuki dengan hormat, dengan hikmat, dengan ketepatan rohani. Bukan untuk meminjam damai sesaat, tetapi untuk membangun hidup di atas dasar yang tak tergoyahkan. Karena sekali Anda melihat apa yang benar-benar tersembunyi dalam ayat-ayat ini, sekali Anda menemukan suara, peperangan, syarat, perjanjian, dan panggilan yang ada di dalamnya, Anda tidak akan pernah lagi membaca Mazmur 91 dengan cara yang sama. Anda tidak hanya akan mendengarnya, Anda akan menghidupinya. Dan landscape rohani hidup Anda tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Janji yang terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Ada saat-saat ketika Anda membaca Alkitab dan berhenti bertanya-tanya, apakah ini benar-benar bisa terjadi? Mazmur 91 adalah salah satu teks seperti itu. Ia berbicara tentang perlindungan mutlak dari bencana, penyakit, ketakutan, bahkan kematian. Ia menjanjikan bahwa ribuan orang mungkin gugur di sekelilingmu, tetapi bahaya tidak akan menimpamu. Hampir terdengar seperti asuransi rohani. Dan disitulah ketegangan itu dimulai, karena bagi banyak orang, janji ini tampak terlepas dari kenyataan hidup. Jika Mazmur ini benar, mengapa hal-hal buruk masih terjadi pada orang yang mempercayainya? Pertanyaan itu berbisik pelan di hati banyak orang, tetapi jarang diucapkan dengan lantang. Namun itu bukan tanda iman yang lemah. Itu adalah awal dari pemahaman yang lebih dalam. Mazmur 91 tidak ditulis untuk dipajang lalu dilupakan. Ia ditulis untuk diperjuangkan dalam pergumulan. Hikmat rohani yang tersembunyi di dalamnya jauh melampaui inspirasi permukaan. Ada motivasi untuk menggali.
inspirasi untuk dibangkitkan, dan kebenaran yang hanya menyingkapkan dirinya kepada mereka yang bersedia duduk bersama ketidaknyamanan. Janji Mazmur 91 bukan jaminan umum bahwa tidak ada hal buruk yang akan pernah terjadi padamu. Ini bukan bungkus pelindung rohani. Sebaliknya, ia mengundang pada sebuah bentuk tinggal, sebuah kediaman yang mendalam di tingkat jiwa dalam hadirat Allah. Dia yang diam di tempat rahasia. Frasa itu menguat sebuah syarat yang sering terlewatkan. Ini bukan tentang mengulang kata-katanya, ini tentang menghidupinya. Kediaman bukanlah kunjungan. Ini bukan tentang datang sesekali ketika hidup terasa sulit. Ini tentang tetap tinggal setiap hari dengan sengaja. Bayangkan seperti ini. Membaca peta tidak membawamu ke tujuan. Kamu harus berjalan di jalannya. Demikian pula, mengutip satu ayat tidak sama dengan mengalami janji yang terkandung di dalamnya. Itu membutuhkan hubungan, keintiman, doa harian, perenungan Injil, mempercayai Allah bukan hanya ketika semuanya berjalan baik, tetapi bahkan ketika semuanya terasa salah. Itulah ritme rohani yang diundang oleh Mazmur ini. Disitulah perlindungan sejati berada. Bukan dalam menghindari badai, tetapi dalam berjalan melaluinya bersama Dia yang memerintahkan angin. Dan ya, sebagian orang memang menjadi putus asa. Mereka mendoakan Mazmur 91 atas rumah mereka, keluarga mereka, masa depan mereka, tetapi kehilangan tetap datang. Namun mungkin intinya sejak awal bukanlah tentang menghindari rasa sakit. Mungkin janji itu tentang mampu melewatinya tanpa goyah, tetap teguh dalam iman. Yesus sendiri berdoa di Getsemani dan tetap berjalan menuju salib. Tetapi ia menjalaninya dengan damai, dengan tujuan, dengan dukungan sorga. Itu bukan ketiadaan pergumulan. Itu adalah kehadiran sesuatu yang lebih besar di dalam pergumulan. Jadi pertanyaan sesungguhnya bukan apakah Mazmur 91 bekerja? Pertanyaannya adalah apakah kita sedang tinggal atau hanya sekedar berkunjung? Tempat rahasia yang dibicarakan itu lebih dari sekedar kiasan. Itu adalah gaya hidup. Sebuah keputusan untuk hidup di bawah naungan yang maha kuasa, bukan hanya bersembunyi di sana ketika masalah datang. Dan ketika Anda mulai mengeksplorasi apa sebenarnya tempat itu, Anda akan menemukan bahwa ia jauh lebih misterius daripada yang tampak pada pandangan pertama. Ketika perlindungan menjadi teka-teki, ada satu tempat yang Alkitab sebut tempat rahasia milik Yang Maha Tinggi. Tetapi berhentilah sejenak dan pikirkan sungguh-sungguh, tempat apakah itu? Itu bukan bunker. Itu bukan gua tersembunyi. Anda tidak akan menemukannya di peta atau di katalog retret. Ini sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini rohani. Ini sakral. Ia tersembunyi bukan dari kita, melainkan untuk kita. Namun inilah tantangannya. Kebanyakan orang memperlakukan perlindungan ini seperti tempat berlindung yang hanya didatangi saat darurat, bukan tempat yang seharusnya mereka huni setiap hari. Dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai untuk tempat rahasia memiliki kedalaman yang sering hilang dalam terjemahan. Artinya sebuah kediaman yang tersembunyi dan intim, mirip dengan ruang pribadi yang Yesus bicarakan. Tempat doa menjadi pertemuan personal dengan Allah. Itu bukan hal yang bising, bukan pertunjukan publik, dan sama sekali bukan sesuatu yang santai. Ini ruang penyelarasan, sebuah zona rohani di mana motivasi Anda dimurnikan, hikmat Anda diasah, dan inspirasi Anda dinyalakan. Anda tidak memasukinya secara kebetulan. Anda sampai ke sana dengan niat, melalui doa, melalui keheningan, melalui kesepiaan. Dan mari kita jujur, seberapa sering orang mengutip Mazmur 91
sementara gaya hidup mereka menunjukkan keterputusan total dari Allah. Itu seperti memakai bahasa iman sebagai jimat, bukan menumbuhkan hati iman itu sendiri. Kediaman bukan kunjungan. Kediaman adalah alamat tetap. Untuk diam di tempat rahasia itu, Anda harus menanamkannya ke dalam hidup Anda. Matikan kebisingan, duduklah dalam keheningan, baca satu Mazmur, biarkan ketenangan mengajar Anda. Jadikan pagi Anda sakral, jadikan perjalanan Anda sebagai momen penyembahan. Jadikan keintiman dengan Allah sebagai sesuatu yang normal. Tempat rahasia tidak menghapus kekacauan. Ia mengubah cara Anda berjalan melewatinya. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana sebagian orang menghadapi pertempuran besar dengan ketenangan yang sulit digoyahkan? Itu bukan sekedar karakter, itu adalah kedekatan dengan hadirat Allah. Itulah yang ditunjuk oleh Mazmur ini. Yesus sendiri hidup seperti itu. Ia sering menarik diri untuk berdoa, bukan karena ia melarikan diri, tetapi karena ia sedang menyelaraskan diri. Karena kuasa tidak lahir dari usaha semata, kuasa lahir dari kehadiran. Dan inilah bagian yang kerap terlewatkan. Perlindungan itu bukan hanya bersama Allah. Perlindungan itu adalah Kristus. Ia bukan sekedar titik akses. Ia adalah tempat itu sendiri. Puisi Mazmur 91 penuh dengan kebenaran Injil yang tersembunyi di bawah lapisan-lapisan metafora. Anda tidak dapat hidup di bawah naungan yang maha kuasa tanpa masuk ke dalam hidup Kristus. Ini bukan teori rohani, ini nyata. Tetapi hanya bagi mereka yang berhenti mengejar keamanan yang dangkal dan mulai membangun fondasi rohani. Disitulah teka-teki mulai terurai. Apa yang terjadi ketika orang tidak tinggal di tempat rahasia itu? Mereka tetap terbuka, rentan, reaktif. Mereka hidup dalam panik, berusaha mengendalikan segalanya, tetapi melewatkan ketenangan yang memulihkan segalanya. Tempat rahasia bukan Allah yang bersembunyi dari kita. Kitalah yang bersembunyi darinya dalam distraksi, dalam overthinking, dalam kesibukan yang tak ada habisnya. Janji Mazmur 91 bukan diberikan kepada orang yang terus mengembara. Janji itu diberikan kepada orang yang tinggal. Jadi pertanyaannya bukan di mana tempat rahasia itu. Pertanyaannya adalah, apakah aku bersedia menetap di sana? Dan sekarang, mari kita melangkah lebih dalam lagi. Karena begitu Anda mulai memahami makna tinggal, Anda akan mulai melihat sesuatu yang lain, gambaran di bawah sayapnya, yang sering dianggap lembut dan menenangkan, tetapi dalam pengalaman hidup sering tampak membingungkan. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Gambarnya halus, menenteramkan, seperti selimut perlindungan ilahi, seperti induk burung yang menaungi anak-anaknya. Namun, hidup sering menceritakan kisah yang berbeda. Seorang ibu yang setia berdoa untuk anaknya, tetapi tetap kehilangannya. Seorang percaya yang mengucapkan Mazmur 91 tiap malam, tetapi tetap berakhir di ruang ICU. Lalu bagaimana? Apakah janji itu dilanggar? Tidak, tetapi mungkin janji itu disalahpahami. Sayap Allah bukanlah khayalan. Ia nyata, tetapi tidak selalu seperti yang kita harapkan. Bulu-bulu perlindungan Allah tidak selalu bersifat fisik. Ia rohani, mental, kekal. Ia tidak selalu menghentikan badai, tetapi ia mengubah jiwa orang yang berdiri di tengahnya. Hikmatnya dalam, karena sayap itu menaungi bukan hanya tubuh Anda, tetapi keberadaan Anda. Ia tidak menjamin kemudahan, tetapi ia memastikan kehadiran. Kehadiran yang menuntun Anda melewati api tanpa bau asap. Ingat Daniel, ingat salib. Perlindungan tidak selalu berarti lolos. Terkadang perlindungan berarti bertahan, tetap tenang di pusat kekacauan. Banyak orang berdiri di bawah sayap itu, namun tetap merasa terbuka.
Itu tidak berarti sayap itu gagal. Itu berarti ada lebih banyak makna tentang perlindungan daripada sekedar selamat. Ada perbedaan antara tidak terluka dan tidak terguncang. Mazmur 91 tidak pernah mengatakan bahwa tidak akan pernah terjadi apa-apa padamu. Ia mengatakan bahwa engkau tidak akan takut terhadap apa yang terjadi. Itu adalah perubahan pemahaman yang sangat besar. Itulah jenis motivasi yang membangun kekuatan batin, bukan ilusi rohani. Pikirkan tentang Yesus di Taman Getsemani. Anak Allah gemetar, berkeringat darah, namun tetap terlindungi. Bagaimana? Bukan dengan diselamatkan dari penderitaan, tetapi dengan diteguhkan di dalamnya. Sayap Allah tidak menyingkirkan cawan itu. Sayap itu menaunginya saat ia meminumnya. Itulah Injil, bukan jalan pelarian, melainkan pelukan ilahi di tengah api. Anda ingin inspirasi? Mulailah dari sana. Di tempat di mana ketakutan bertemu keteguhan. Di tempat di mana perlindungan Allah bukan sekedar penghalang, melainkan kekuatan yang bekerja di dalam diri Anda. Sebagian orang menginginkan sayap tanpa proses. Mereka menginginkan kenyamanan tanpa persekutuan. Tetapi Mazmur 91 tidak bekerja seperti itu. Ini bukan perisai tak terlihat yang otomatis aktif. Ini adalah perjanjian, sebuah panggilan. Mazmur ini tidak mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah merasakan sakit. Ia mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah sendirian di dalamnya. Perbedaannya sangat besar. Jika Anda mencari hidup tanpa luka, Anda tidak sedang mencari Injil. Tetapi, jika Anda menginginkan hidup di mana setiap luka menjadi jendela, disitulah Kristus hadir. Dan ketika ia hadir, sayap itu bukan hanya melindungi, tetapi mengubah. Ada kuasa yang tersembunyi dalam momen itu. Saat kita menyadari bahwa berada di bawah sayapnya tidak berarti tidak tersentuh, melainkan tidak tergoyahkan. Bukan berarti menjadi keras hati, tetapi berakar kuat. Iman tidak membuat Anda tebal. Iman membuat Anda tidak tergeser. Dan sekarang setelah Anda melihatnya, Anda akan ingin melangkah lebih dalam lagi. Karena jika sayap itu bukan seperti yang kita bayangkan, apalagi dari Mazmur ini yang telah kita salah paham. Kita hidup dalam budaya yang terobsesi dengan kecepatan. Makanan cepat, guliran cepat, iman cepat. Tetapi yang kudus tidak terburu-buru. Mazmur 91 tidak pernah dimaksudkan untuk dikonsumsi dalam hitungan detik lalu dilupakan sebelum siang hari. Namun, itulah cara kebanyakan orang mendekatinya. Sebuah suntikan rohani singkat yang diulang seperti jimat sebelum tidur atau saat krisis datang. Disitulah jebakannya. Anda bisa mengucapkannya setiap hari dan tetap melewatkan maknanya sepenuhnya. Ini bukan rumus. Ini adalah peta. X berlapis dan berkode yang hanya menyingkapkan dirinya kepada mereka yang cukup melambat untuk melihatnya. Anda tidak bisa membaca cepat sebuah pewahyuan. Anda tidak bisa memanaskan kedalaman dalam sekejap. Bahasa Mazmur 91 bersifat simbolis dan puitis, tetapi penuh dengan arsitektur rohani. Ketika ia menyebut penyakit sampar atau anak panah, itu bukan hanya menggambarkan bahaya eksternal. Ia menyingkapkan peperangan rohani. Tetapi jika Anda membacanya seperti sajak pengantar tidur, Anda akan melewatkan medan perang yang tersembunyi di balik keindahannya. Hikmat selalu terkubur. Ia tidak berteriak. Ia menunggu mereka yang mau menggali. Begitulah cara Injil bekerja. Begitulah roh berbicara. Inilah sebabnya banyak orang membaca janji, tetapi tidak berjalan dalam kuasanya. Mereka menyentuh yang kudus secara dangkal, dan hal-hal yang kudus tidak merespons perhatian
yang sepenah hati. Lihatlah sekeliling. Banyak orang lelah secara rohani, bukan karena Allah absen, tetapi karena mereka tertutus, tidak berakar, tidak membaca untuk memahami, melainkan membaca untuk menenangkan diri. Dan ketenangan sementara tidak menyembuhkan. Pewahyuanlah yang menyembuhkan. Keintiman yang lahir dari perenungan bukan dalam arti duniawi, tetapi dalam arti kitab suci. Merenungkan firman siang dan malam agar Anda berhati-hati melakukan segala yang tertulis di dalamnya. Itu bukan kecepatan, itu keheningan, itu hikmat rohani yang bergerak. Anda ingin membuka janji itu? Berhentilah memperlakukan teks ini seperti mantra. Ini bukan sihir, ini perjanjian. Dan perjanjian itu bukan universal. Ia bersyarat. Kebenaran yang keras, tetapi perlu. Mazmur ini bukan untuk semua orang. Ia untuk mereka yang tinggal, yang menetap, yang berusaha. Itulah yang membuatnya kudus. Ini bukan milik umum, ini pewahyuan pribadi. Dan ketika Anda membacanya perlahan bersama Roh, Anda mulai melihat apa yang dilewatkan banyak orang, bahwa setiap baris adalah undangan untuk masuk lebih dalam. Bukan hanya membacanya, tetapi membiarkannya membaca Anda. Ketika itulah kitab suci menjadi hidup. Ketika itulah ia mulai membentuk Anda. Dan sekarang pertanyaannya bergeser. Jika membaca dengan cepat membuat Anda tetap di permukaan, apa yang terjadi ketika Anda mulai membacanya seolah-olah ia sedang berbicara langsung kepada Anda? Apa yang terduga ketika Anda berhenti memperlakukan Mazmur 91 seperti perisai yang Anda bawa dan mulai memperlakukannya seperti tempat yang Anda tinggali? Karena jika ada jebakan dalam tergesa-gesa melewati yang kudus, mungkin ada pintu yang terbuka ketika Anda melambat dan melihat syarat tersembunyi itu. Semuanya dimulai dengan lembut, hampir seperti bisikan. Dia yang diam di tempat rahasia. Kalimat pertama dalam Mazmur 91 itu adalah gerbang menuju segala sesuatu yang mengikutinya. Namun kebanyakan orang melewatinya begitu saja. Mereka melompati syarat dan berlari menuju janji. Dan inilah kebenarannya. Jika Anda tidak memenuhi syaratnya, Anda tidak membuka perlindungannya. Itu bukan hukuman, itu penyelarasan. Mazmur ini bukan janji bagi semua orang, ini perjanjian dengan seseorang. Dan seseorang itu adalah Dia yang tinggal. Jadi apa artinya benar-benar tinggal? Itu bukan berarti berkunjung sesekali. Itu bukan berarti datang hanya ketika rasa takut meningkat atau hidup terasa runtuh. Itu berarti hidup, menetap, tetap tinggal. Dalam bahasa Ibrani, akar katanya berbicara tentang kehadiran yang menetap dan permanen, seperti seseorang yang mendirikan kemah dan tinggal di sana. Itu bukan reaksi emosional, itu keputusan, sebuah postur iman. Dan ketika hidup Anda mulai mencerminkan postur itu melalui doa, ketaatan, dan kepercayaan, alam rohani merespons. Pikirkan secara praktis. Jika seseorang menghabiskan 5 menit sehari bersama Anda, tetapi menuntut perlindungan penuh, Anda akan mempertanyakan ketulusannya. Tetapi jika ia tinggal bersama Anda, berjalan bersama Anda, mengenal hati Anda, ada koneksi di sana. Itulah yang Allah cari, bukan kesempurnaan, tetapi kedekatan. Bukan performa, tetapi kehadiran. Inilah hikmat yang ditenun ke dalam kalimat pembuka itu. Ini bukan tentang mendapatkan sesuatu dari Allah. Ini tentang hidup bersamanya, di dalamnya, melaluinya. Disitulah kuasa itu berasal. Disitulah perlindungan itu dimulai. Dan itu mengubah segalanya. Tiba-tiba, Mazmur 91 bukan lagi ayat pasif. Ia menjadi gaya hidup aktif, sebuah ritme penyerahan, kebiasaan untuk tetap dekat. Anda ingin motivasi? Mulailah dari sana.
Tanyakan pada diri Anda, di mana saya mendirikan kemah saya? Apakah pikiran Anda tinggal dalam ketakutan atau dalam iman? Apakah kata-kata Anda tinggal dalam kekhawatiran atau dalam penyembahan? Namun jangan salah mengira kedekatan sebagai ritual. Anda bisa pergi ke gereja dan tetap tidak tinggal. Anda bisa membaca kitab suci dan tetap jauh. Tinggal adalah penyelarasan rohani, dan penyelarasan melahirkan kejelasan. Kejelasan melahirkan keberanian, dan keberanian mengaktifkan janji yang sudah ada. Anda tidak sedang mencoba mendapatkan perlindungan. Anda sedang melangkah masuk ke dalam ranah di mana perlindungan itu sudah ada. Yang rohani selalu mendahului yang alami. Dan ketika Anda hidup dari tempat itu, Anda mulai berjalan dalam hal-hal yang hanya bisa diharapkan orang lain. Jadi inilah titik peraliannya. Jika baris pertama Mazmur 91 adalah pintu, maka sisa Mazmur itu adalah rumahnya. Tetapi Anda tidak bisa melewati pintu dan berharap sudah berada di dalam. Anda tidak bisa mewarisi janji tanpa menghidupi prinsipnya. Dan inilah yang jarang dibicarakan. Karena jika tinggal adalah syaratnya, maka pertanyaan logis berikutnya adalah, seperti apa tinggal itu di dunia yang begitu bising, begitu luas, begitu rapuh? Begitu Anda mulai melihatnya, Anda akan menyadari bahwa Mazmur 91 bukanlah landscape yang tenang tanpa konflik. Ia ditulis di tengah peperangan yang tak terlihat. Banyak orang membaca Mazmur 91 dan pergi dengan kesan bahwa semuanya tentang ketenangan, hari-hari damai, malam-malam lembut, malaikat bersayap halus. Tetapi bacalah lebih dekat, bacalah perlahan. Ada anak panah, ada penyakit, ada teror, ada peperangan. Seluruh struktur Mazmur ini berdiri di tengah medan pertempuran. Bukan piknik, bukan tempat berlibur, sebuah perang. Dan inilah pewahyuan itu. Mazmur ini bukan hanya janji perlindungan. Ia adalah panduan posisi rohani. Ia bukan tentang bagaimana menghindari pertempuran. Ia tentang bagaimana berdiri di dalamnya. Peperangan rohani bukan tentang ketakutan mistis yang berlebihan. Ia tentang serangan halus terhadap damai Anda, pikiran Anda, konsistensi Anda. Ia tentang tekanan tak terlihat untuk menyerah, untuk meragukan, untuk berhenti. Dan Mazmur 91 tidak menghapus tekanan itu. Ia membingkainya kembali. Ia mengajarkan bagaimana meresponsnya. Pikirkan pertempuran Anda sehari-hari. Pertempuran yang tersembunyi di dalam diri. Kecemasan yang berbisik saat Anda bangun pagi. Gangguan yang menarik fokus Anda. Kelelahan yang datang tepat sebelum waktu doa. Itu bukan kebetulan. Itu strategis, dan itu menuntut sikap rohani. Itulah sebabnya Mazmur ini berbicara tentang perisai dan perlindungan. Karena kita tidak dipanggil untuk bersembunyi dari hidup. Kita dipanggil untuk memerintah di dalamnya, termotivasi, berakar, diperlengkapi secara rohani. Bukan melarikan diri dari api, tetapi berjalan melewatinya dengan kejelasan dan kuasa. Mazmur ini berbicara tentang perlindungan saat anak panah berterbangan. Ia berbicara tentang penyelamatan saat jerat sudah dipasang. Ini bukan teologi pelarian, ini teologi keterlibatan. Ini tentang mengetahui siapa yang berjalan bersama Anda ke dalam medan pertempuran. Ini tentang keyakinan dalam hadirat Allah, bahkan ketika musuh itu nyata. Perlengkapan senjata Allah bukan simbol kosong. Itu gambaran tentang hidup yang sadar akan perang tak terlihat. Kristus di padang gurun tidak dihindarkan dari pencobaan, tetapi ia tidak sendirian di dalamnya. Dan demikian juga Anda.
Disinilah yang rohani menjadi sangat praktis. Doa bukan aktivitas yang lembut. Doa adalah peperangan. Penyembahan bukan sekedar daftar lagu. Penyembahan adalah senjata. Ketika Anda berbicara kehidupan di ruangan yang dipenuhi ketakutan, Anda sedang mengubah atmosfer. Itulah yang dipersiapkan Mazmur ini dalam diri Anda. Bukan sekedar bertahan dalam minggu Anda, tetapi mengambil otoritas atasnya. Anda tidak diciptakan untuk hanyut di tengah pertempuran. Anda diciptakan untuk menang di dalamnya. Menang dalam keheningan, menang dalam ketaatan, menang dalam roh, di mana perang yang sesungguhnya selalu terjadi. Jadi sekarang kita membaca Mazmur ini secara berbeda, bukan sebagai lagu Nina Bobo, tetapi sebagai panggilan untuk berdiri. Dan ketika Anda mulai melihat bahasa peperangan itu sebagaimana adanya, Anda tidak bisa lagi mengabaikannya. Yang membawa kita pada pertanyaan berikutnya, jika ini adalah perang, maka perjanjian seperti apa yang kita masuki ketika kita mendeklarasikan Mazmur ini atas hidup kita? Ada pergeseran halus yang terjadi ketika Anda benar-benar mulai memahami Mazmur 91. Ini bukan sekedar daftar manfaat. Ini adalah sebuah kesepakatan, kontrak diam antara ilahi dan yang mengabdi. Bukan ditulis dengan tinta, tetapi dengan penyerahan, karena ia telah menaruh kasih-Nya kepadaku. Itu bukan kalimat pasif, itu personal, itu bahasa relasi. Apa yang Allah tawarkan dalam Mazmur ini mengalir langsung dari posisi kepercayaan seseorang. Dan kepercayaan yang sejati tidak teoretis. Ia diuji, ia dipilih. Iman bukan sekedar anggukan persetujuan. Iman adalah keputusan sepenuh diri. Bukan hanya percaya kepada Allah, tetapi percaya bersamanya, bergerak bersamanya. Tetap tinggal ketika lebih mudah untuk lari, memuji ketika lebih mudah untuk mengeluh. Itulah jenis iman yang menjadi dasar Mazmur ini. Bukan iman yang nyaman, bukan iman yang hanya muncul saat krisis, tetapi iman perjanjian. Dan perjanjian itu tidak berisik. Ia tidak mengumumkan dirinya. Ia sunyi tetapi kuat. Cukup kuat untuk membuat Anda tetap berdiri di ruangan penuh alasan untuk runtuh. Apa yang Allah tawarkan sebagai balasannya? Aku akan menyelamatkannya. Aku akan melindunginya. Aku akan menjawabnya. Janjinya penuh, tetapi tidak otomatis. Ia terhubung, ia bersyarat. Ini bukan bahasa keberuntungan acak. Ini bahasa keintiman rohani. Allah merespon kasih yang ditetapkan, yang diarahkan, yang berakar. Anda tidak terseret masuk ke dalam janji ini tanpa sadar. Anda memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Kuasa Mazmur ini menjadi hidup hanya ketika Anda sepenuhnya melangkah ke dalam kesepakatan itu. Dan langkah itu adalah engsel dari seluruh pengalaman rohani. Mari kita buat nyata. Seperti apa menaruh kasih kepada Allah pada hari biasa ketika tidak ada yang melihat? Itu terlihat seperti integritas dalam kesendirian. Itu terlihat seperti membuka Alkitab ketika ponsel Anda memanggil. Itu terlihat seperti berdoa ketika suasana hati Anda menolak. Itulah kontraknya. Pengabdian yang sunyi, ketaatan yang tak terlihat. Dari postur itulah mengalir sesuatu yang lebih kuat daripada kenyamanan, yaitu keyakinan. Keyakinan bahwa Anda tidak menjalani hidup sendirian. Keyakinan bahwa seruan Anda didengar. Itulah yang ditawarkan Mazmur 91. Bukan pelarian, tetapi jaminan kekal. Dan itu memisahkan pembaca dari mereka yang benar-benar hidup di dalamnya. Banyak orang dapat mengulang kata-katanya, tetapi hanya sedikit yang menghidupi responnya. Ada perbedaan antara mengulang kitab suci dan meresponsnya. Perlindungan Allah bukan transaksi, ia relasi. Ia tidak mencari perilaku yang sempurna, ia mencari hati yang selaras.
Orang-orang yang mengasihinya bukan karena itu mudah, tetapi karena mereka telah memutuskan untuk melakukannya. Dan dari keputusan itu mengalir otoritas rohani yang dunia tidak bisa jelaskan dan tidak bisa ambil. Namun jika ada kontrak yang sunyi, berat, dan kudus di sini, maka muncul pertanyaan berikutnya yang tidak bisa dihindari. Apa yang terjadi ketika kontrak itu tampaknya tidak bekerja? Ketika Anda sudah percaya dan tetap mengalami kehilangan, ketika Anda sudah berdoa dan tetap merasa ditinggalkan, jika ini nyata, mengapa terkadang janji itu terasa menyakitkan, alih-alih menyembuhkan? Membaca Mazmur 91 dengan harapan adalah satu hal. Membacanya setelah kehilangan adalah hal lain. Setelah doa tidak dijawab seperti yang Anda butuhkan, setelah orang yang Anda kasihi tidak berhasil bertahan, setelah badai datang dan tidak segera berlalu, tiba-tiba apa yang dulu terasa seperti perisai ilahi, kini terasa seperti keheningan. Gimana perlindungannya? Itu bukan suara keraguan, itu suara rasa sakit yang mencoba memahami teologi. Dan inilah kenyataan yang jarang dibicarakan. Terkadang janji itu memang terasa menyakitkan, bukan karena ia gagal, tetapi karena kita salah memahami bentuknya. Rasa sakit tidak membuktikan ketiadaan Allah, tetapi rasa sakit akan menantang cara pandang Anda tentang Dia. Janji Mazmur 91 tidak pernah tentang ketebalan dari hidup. Ia tentang keintiman di dalam hidup. Allah tidak pernah berkata bahwa tidak akan ada anak panah. Ia berkata bahwa anak panah itu tidak akan menghancurkan Anda. Ada perbedaan. Perbedaan inilah yang sering menghancurkan orang ketika mereka menyamakan keamanan dengan kedaulatan. Mazmur ini tidak ditulis untuk menghapus patah hati. Ia ditulis untuk mendefinisikannya kembali, untuk menunjukkan bahwa apa yang terlihat seperti doa yang tidak dijawab, mungkin sebenarnya adalah perlindungan yang tidak terlihat. Mazmur 91 bukan jaminan bahwa Anda tidak akan merasakan sakit. Ia adalah deklarasi bahwa rasa sakit tidak akan memiliki kata terakhir. Bahwa bahkan dalam keruntuhan, tangan Allah tetap menopang segalanya dengan cara yang belum Anda lihat. Disinilah iman menjadi dewasa. Disinilah iman bergerak melampaui emosi dan menjadi pewahyuan. Ketika Anda menangis dengan Alkitab di pangkuan Anda, ketika Anda membisikkan Mazmur 91 dengan bibir yang gemetar dan tidak ada yang berubah di sekitar Anda, saat itulah Anda mulai merasakan hikmat yang lebih dalam dari teks ini. Bahwa kehadirannya tidak selalu dibuktikan oleh penyelamatan instan, tetapi kadang oleh ketahanan. Bahwa perlindungan tidak selalu tampak seperti pelarian. Terkadang ia tampak seperti ketekunan dan kasih karunia yang memegang Anda ketika segala sesuatu yang lain runtuh. Dan di dalam ketegangan antara apa yang Anda harapkan dan apa yang terjadi, disitulah roh berbicara paling keras. Terkadang apa yang terasa seperti doa yang tak dijawab, sebenarnya adalah surga menjawab seruan yang lebih dalam. Jadikan aku lebih kuat. Jadikan aku tak tergoyahkan. Jadikan aku semakin serupa dengan Kristus. Itu janji yang layak untuk segalanya. Dan jika benar bahwa janji ini lebih dalam daripada sekadar keamanan permukaan, maka kita harus kembali ke dalam Mazmur ini dengan mata yang baru. Mata yang tidak hanya mencari perlindungan, tetapi mencari pribadi yang terus ditunjuk oleh teks ini. Ada kehadiran dalam Mazmur 91 yang jarang disadari. Seseorang bergerak melalui ayat-ayatnya secara sunyi seperti bayangan. Tidak disebutkan namanya secara langsung, tidak diperkenalkan dengan sorotan, tetapi ia ada. Setiap janji mencerminkan dia, setiap gambaran menunjuk kepadanya, dan sekali Anda melihatnya,
Anda tidak bisa lagi menutup mata. Mazmur ini yang sering dibaca sebagai deklarasi bagi kita juga merupakan gambaran tentang seseorang. Seseorang yang menghidupi perjanjian itu dengan sempurna. Seseorang yang memenuhi syaratnya sepenuhnya. Seseorang yang benar-benar tinggal di tempat rahasia tanpa pernah keluar darinya. Mari kita sebut dengan jelas. Mazmur 91 bukan hanya tentang orang percaya. Mazmur ini tentang Kristus. Bukan secara metaforis, tetapi secara profetis. Ini adalah potret tentang pribadi yang benar-benar tinggal dalam Yang Maha Tinggi dan berjalan tanpa tersentuh di tengah perang, wabah, maut, dan kegelapan. Seseorang yang apasnya malaikat diperintahkan. Seseorang yang menginjak singa dan ular. Terdengar familiar? Bahkan pencobaan di padang gurun menunjukkan hal itu. Iblis sendiri mengutip Mazmur ini kepada Yesus. Mengapa? Karena bahkan alam kegelapan mengenali bahwa teks ini menunjuk kepadanya. Tetapi Yesus tidak menyalahgunakannya. Ia tidak mencobai Allah. Ia memahami bahwa Mazmur ini bukan alat manipulasi, melainkan cerminan identitas. Mazmur 91 bukan daftar perilaku. Ia adalah cetak biru seorang pribadi. Pribadi yang tidak hanya percaya kepada Allah, tetapi hidup sepenuhnya di dalam Allah. Yesus adalah Dia yang benar-benar diam dalam Yang Maha Tinggi, bukan sesekali, bukan karena keadaan, tetapi secara terus-menerus dan intim. Itulah sebabnya janji-janji itu mengikutinya, dan melalui Dia, janji-janji itu diperluas kepada kita, tetapi hanya di dalam Dia. Di luar Kristus, Mazmur ini hanya puisi yang indah. Di dalam Kristus, ia menjadi milik. Warisan rohani diaktifkan oleh relasi. Ketika Anda membaca, tidak ada malapetaka yang akan menimpamu. Ingatlah bahwa engkau pertama-tama menunjuk kepada Kristus. Dan hanya melalui kesatuan dengannya, janji itu menjadi bagian Anda. Itulah sebabnya, persatuan dengan Dia bukan pilihan tambahan. Itu esensial. Tanpa persatuan itu, Mazmur 91 terasa seperti misteri yang membingungkan. Dengan persatuan itu, ia menjadi cermin, karena di dalam Dia, kita mulai mencerminkan hidup yang digambarkan oleh Mazmur ini. Bukan karena kita tanpa celah, tetapi karena kita tersembunyi di dalam Dia yang tanpa celah. Itu bukan agama, itu transformasi, itu Injil dalam bentuk puisi. Dan pemahaman ini mengubah segalanya. Perlindungan itu adalah pribadi. Sayap itu adalah pribadi. Perisai itu adalah pribadi. Jawaban itu adalah pribadi. Setiap ayat menelusuri garis-garis Mesias. Semakin dalam Anda masuk, semakin Anda menyadari bahwa Mazmur 91 tidak dimaksudkan hanya untuk dibaca. Ia dimaksudkan untuk menyingkapkan, untuk membuka tirai dan menunjukkan bahwa setiap janji pertama-tama digenapi di dalam Kristus dan hanya melalui Dia ditawarkan kepada kita. Dan itu menimbulkan satu pertanyaan tajam. Jika semua janji menunjuk kepada satu pribadi, apa yang terjadi ketika pribadi itu mulai berbicara kembali? Ada momen dalam Mazmur 91 di mana sesuatu berubah. Tidak dengan suara keras, tetapi secara halus. Anda mulai menyadari bahwa ini bukan sekedar janji tentang apa yang akan terjadi. Ini adalah gambaran tentang sesuatu yang sudah terjadi. Mazmur ini tidak ditulis dalam ketidakpastian. Ia berakar dalam kemenangan. Sebuah pertempuran yang sudah dijalani dan sudah diselesaikan. Tetapi kemenangan itu dimenangkan dalam keheningan. Tidak dengan pertunjukan, tidak dengan sorotan, seperti salib, seperti kebangkitan, sunyi, tuntas, tak tergoyahkan. Perhatikan bahasanya, ia akan melepaskan, ia akan melindungi.
Namun menjelang akhir, nada itu berubah. Karena ia telah menaruh kasih-Nya kepadaku, aku akan menyelamatkannya. Ini bukan negosiasi terbuka. Ini adalah keputusan yang telah dimeteraikan. Musuh mungkin masih menyerang. Anak panah mungkin masih tertang. Tetapi hasil akhirnya sudah ditentukan. Mazmur ini bukan tentang menghindari bahaya. Ia tentang berdiri dalam kemenangan yang sudah mendahului bahaya itu sendiri. Inilah yang membuatnya berbeda. Ini bukan reaksi terhadap ancaman. Ini pewahyuan tentang kemenangan. Kemenangan yang tidak dimenangkan oleh tangan manusia. Kemenangan yang digenapi oleh pribadi yang telah berjalan melalui lembah, menghadapi wabah, menghadapi kegelapan, dan tetap berdiri. Kristus tidak sekedar mengklaim Mazmur 91. Ia menggenapinya. Ia menghadapi pencobaan. Ia menghadapi kematian. Ia menghadapi musuh. Dan dalam keheningan penyerahannya, kemenangan bergema untuk selama-lamanya. Itulah kuasa yang terkandung dalam Mazmur ini. Anda tidak perlu berteriak untuk aman. Anda tidak perlu berjuang keras untuk merasa terlindungi. Pertempuran itu bukan milik Anda untuk dimenangkan. Ia sudah dimenangkan. Bagian Anda adalah mempercayainya dan hidup di dalamnya. Itulah undangan sejati dari Mazmur 91. Bukan sekedar mengetahui kata-katanya, tetapi berdiri dalam dunia yang diungkapkannya. Dunia di mana ketakutan tidak memiliki tahta. Dunia di mana otoritas rohani tidak diukur dari kerasnya suara, tetapi dari kedalaman penyelarasan. Dunia di mana pijakan Anda tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh perjanjian. Dan pergeseran itulah yang mengubah segalanya. Ketika Anda berhenti melihat Mazmur 91 sebagai pertahanan Anda, dan mulai melihatnya sebagai warisan Anda, fokusnya berubah. Ini tidak lagi tentang mengusir musuh. Ini tentang berjalan dalam apa yang sudah diamankan bagi Anda oleh Kristus, melalui Kristus, di dalam Kristus. Anda tidak mengucapkan Mazmur ini untuk mendapatkan sesuatu. Anda mengucapkannya untuk mengingatkan kegelapan tentang apa yang sudah benar. Pertempuran itu bukan sedang menunggu hasil. Pertempuran itu bukan akan datang. Pertempuran itu sudah selesai. Dan seperti janji itu digenapi dalam keheningan, keheningan itu akhirnya pecah. Suara Allah masuk ke dalam ayat-ayat terakhir. Nadanya berubah. Penulis memasuki teksnya sendiri. Apa yang sebelumnya terasa seperti doa, kini menjadi deklarasi. Sampai titik ini, suara dalam Mazmur 91 terdengar seperti suara pemazmur, puitis, profetis, penuh kuasa. Tetapi di bagian akhir, pembicara berubah, ritmenya terputus, bahasanya bergeser. Bukan lagi manusia yang berbicara, Allah sendiri yang menyatakan. Karena ia telah menaruh kasih-Nya kepadaku, aku akan melepaskannya. Perhatikan keintiman dalam kalimat itu. Ini bukan transaksi, ini relasi. Allah tidak sekadar mengesahkan apa yang sudah ditulis, ia mengklaimnya. Disinilah seluruh Mazmur mencapai puncaknya. Bukan dalam janji tentang Allah, tetapi dalam janji dari Allah. Langsung, personal, tanpa perantara. Ketika ia berbicara, setiap atmosfer rohani harus berubah. Interupsi ilahi ini bukan kebetulan, ia penegasan. Ia mengonfirmasi bahwa semua yang mendahuluinya bukan sekadar puisi, tetapi persiapan untuk perjumpaan. Disinilah orang percaya tidak lagi hanya mendengar tentang perlindungan, tetapi bertemu dengan Sang Pelindung. Tidak lagi hanya mendengar tentang penyelamatan, tetapi bertemu dengan Sang Penyelamat. Iman bergerak dari teori menjadi realitas. Anda tidak hanya membaca Mazmur ini. Anda bertemu dengan pribadi yang mengilhaminya. Dan Anda mulai menyadari bahwa Allah yang berbicara di akhir Mazmur ini
masih berbicara hari ini atas hidup Anda, atas pertempuran Anda. Biarkan itu meresap. Suara yang menciptakan langit dan bumi memasuki teks ini dan berbicara kepada orang yang mengasihinya. Itu bukan jarak, itu pengabdian, itu perjanjian, itu jenis relasi yang ditawarkan Allah, bukan agama, tetapi pewahyuan. Dan itu tidak disediakan hanya bagi segelintir orang. Itu bagi mereka yang mendengarkan, bagi mereka yang tinggal, bagi mereka yang cukup percaya untuk tetap tinggal ketika kebisingan dunia semakin keras. Ketika suara Allah masuk, setiap suara lain harus tunduk. Dan jika suara itu masih berbicara, maka respon Anda penting. Pertanyaannya bukan lagi apa arti Mazmur ini. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan menanggapinya. Bagaimana Mazmur 91 tidak dimaksudkan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dihidupi. Bagaimana jika semua janji, misteri, dan kuasa di dalamnya tidak dimaksudkan hanya untuk diucapkan, tetapi untuk diwujudkan. Kita telah menjadikannya skrip, tetapi mungkin ia sebenarnya strategi, bukan sekadar kata-kata, tetapi cara hidup. Pada intinya, ini bukan hanya puisi ilahi, ini adalah desain rohani. Mereka yang paling merasakan manfaatnya bukan hanya yang membacanya, tetapi yang tinggal di dalamnya. Inilah perbedaan antara inspirasi dan integrasi. Membacanya dapat mengangkat semangat Anda. Menghidupinya dapat membentuk ulang realitas Anda. Tinggal dalam yang maha tinggi bukan konsep abstrak. Itu posisi rohani. Dan janji-janji itu bukan hiasan, itu arahan. Mereka menunjukkan bagaimana menyelaraskan hidup melalui kepercayaan, melalui keheningan, melalui mengejar Allah lebih dari performa. Anda tidak mengunjungi Mazmur ini seperti puris. Anda membangun hidup Anda di bawah atapnya. Disitulah pergeseran terjadi. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apa yang akan berubah jika Anda benar-benar hidup seolah-olah Mazmur 91 itu nyata. Bukan hanya pada hari Minggu, bukan hanya saat krisis, tetapi setiap hari. Kebiasaan apa yang akan berbeda? Percakapan apa yang akan berubah? Prioritas apa yang akan disusun ulang? Ketika Anda hidup seolah-olah Anda dilindungi, Anda berhenti hidup seolah-olah Anda terpojok. Ketika Anda percaya bahwa Anda dijaga, Anda berjalan dengan damai, bukan panik. Ketika Anda yakin bahwa malaikat-malaikatnya diperintahkan atas Anda melangkah berani ke dalam panggilan yang dulu terasa mustahil. Beginilah hikmat rohani menjadi otoritas pribadi. Bukan dengan menunggu masalah datang, tetapi dengan mempersiapkan diri melalui keyakinan ilahi. Itulah arti menghidupi Mazmur 91. Membawa janji itu ke dalam peran Anda sebagai orang tua, ke dalam pekerjaan Anda, ke dalam kreativitas Anda, ke dalam keputusan-keputusan Anda. Itu berarti mengetahui bahwa kemanapun Anda pergi, Anda tidak pernah berjalan sendirian. Kesadaran itu tidak membuat Anda pasif, ia membuat Anda kuat. Anda berhenti bertanya apakah Allah menyertai Anda, dan mulai hidup seolah-olah ia benar-benar menyertai Anda. Mungkin itulah yang ingin dikatakan Mazmur 91 sejak awal. Bahwa rahasia sejatinya bukan terletak pada kata-kata, tetapi pada postur, pada konsistensi, pada kediaman. Janji itu tidak aktif, hanya karena Anda mengucapkannya sekali. Ia aktif ketika Anda tinggal di dalamnya. Anda tidak membawanya seperti jimat, Anda membawanya sebagai identitas. Dan ketika itu terjadi, sesuatu berubah. Bukan hanya dalam keadaan Anda, tetapi dalam roh Anda. Anda mulai melihat bahwa ini bukan mazmur untuk dihafalkan semata.
Ini hidup untuk dibangun. Sekarang, setelah strukturnya jelas dan fondasinya dalam, pertanyaan itu muncul secara pribadi. Apakah Anda akan terus membaca Mazmur ini atau mulai tinggal di dalamnya? Setelah melihat kedalaman Mazmur 91, karakter tersembunyi di dalamnya, kontrak yang sunyi, syarat yang sering disalahpahami, pertanyaannya bukan lagi apa yang telah saya pelajari. Pertanyaannya adalah, apa yang akan saya lakukan dengan itu? Ini bukan sekedar penjelasan teks suci. Ini panggilan rohani untuk hidup berbeda. Jika Anda terus mengulang ayat-ayat ini tanpa meresponsnya, tidak ada yang berubah. Tetapi jika Anda melangkah masuk ke dalam undangannya, segalanya bergeser. Tanyakan sekarang juga, apakah saya tinggal atau hanya berkunjung? Apakah saya membangun hidup dalam hadirat Allah atau hanya meminjam momen ketika saya takut dan tidak yakin? Karena tinggal adalah keputusan. Dan saat Anda membuat keputusan itu, atmosfer rohani di sekitar Anda mulai merespons. Itu bukan teori, itu firman, itu kuasa. Mereka yang menghidupinya tidak perlu takut pada anak panah, badai, atau keheningan. Mereka tahu di mana mereka berdiri. Inilah jenis iman yang memindahkan Anda dari bertahan menjadi berotoritas, dari menghafal perlindungan menjadi menghidupinya. Itulah maksud Injil sejak awal. Bukan hanya menginspirasi Anda, tetapi mentransformasi Anda. Mazmur 91 bukan rencana pelarian rohani Anda. Ia cetak biru identitas Anda. Dan sekarang setelah Anda melihatnya, Anda tidak bisa kembali pada penafsiran dangkal. Anda diciptakan untuk kedalaman. Anda dipanggil untuk tinggal. Jadi pertimbangkan ini. Satu, tindakan apa yang akan Anda ambil minggu ini untuk menghidupi pesan Mazmur 91? Apakah Anda akan menetapkan ritme doa pagi yang baru? Apakah Anda akan mempelajari nama-nama Allah dan maknanya? Apakah Anda akan menghafal satu ayat dan merenungkannya setiap hari? Katakan dengan berani dalam hati Anda dan hidupi dengan setia dalam kehidupan Anda. Karena perjalanan ini bukan tentang informasi, ini tentang transformasi. Perjalanan baru saja dimulai.